Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang saya hormati, hari ini saya ingin berbicara tentang tema yang sangat relevan bagi kita semua, khususnya bagi para remaja. Remaja dan tantangan zaman, bagaimana menghadapinya dengan Islam. Di era digital ini, remaja kita seperti berada di persimpangan jalan yang penuh liku. Zaman yang serba cepat dengan maraknya media sosial, gadget, dan pengaruh globalisasi membawa tantangan baru yang menguji iman dan akhlak kita. Remaja seringkali dihadapkan pada godaan seperti konten negatif di internet, tekanan teman sebaya untuk ikut tren yang menyimpang, atau bahkan kebingungan identitas diri di tengah kebudayaan barat yang menawarkan kebebasan semu. Tantangan ini bukan hanya soal hiburan, tapi juga ujian bagi hati dan jiwa kita. Bayangkan hadirin, seorang remaja yang setiap hari scrolling TikTok atau Instagram tiba-tiba terpapar oleh promosi gaya hidup yang hedon, hubungan bebas, dan narkoba yang dikemas dengan menarik. Menurut data dari Kementerian Kesehatan, lebih dari 30% remaja Indonesia terpengaruh oleh konten berbahaya di media sosial. Ini adalah tantangan zaman yang nyata, yang bisa merusak masa depan generasi muda. Namun, Islam hadir sebagai cahaya petunjuk untuk menghadapi semua itu. Islam bukanlah agama yang kaku, tapi panduan hidup yang fleksibel dan relevan untuk setiap zaman. Mari kita lihat bagaimana Al-Quran memberikan arahan langsung. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala taqrabus zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Ayat ini mengingatkan kita untuk menjauhi segala bentuk pendekatan menuju maksiat, termasuk di dunia maya. Bagi remaja, ini berarti bijak dalam memilih konten yang melihat, menjaga pandangan, dan menghindari obrolan yang bisa mengarah pada hubungan haram. Tantangan sama seperti cyberbullying atau pornografi online adalah bentuk zina modern yang harus kita lawan dengan takwa. Selain itu, dalam surah An-Nur ayat 30 sampai 31, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Zalika azka lahum innallaha khabirun bima yasnaun. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Dan katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Ayat ini sangat tepat untuk remaja yang sering tergoda oleh iklan atau video visual di konser. Dengan menjaga pandangan, kita melindungi hati dari godaan yang bisa merusak akhlak. Islam mengajarkan kita untuk mengganti waktu luang yang bermanfaat, seperti membaca Al-Quran atau bergabung dengan kegiatan masjid, bukan membuang waktu di dunia virtual yang sia-sia. Tidak hanya ayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan teladan melalui hadisnya. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda,
7 golongan orang yang akan mendapat perteduhan dari Allah pada hari kiamat yang tiada perteduhan padanya. Di antaranya seorang pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Hadis ini menjanjikan pahala besar bagi remaja yang memilih jalan Allah di tengah godaan dunia. Bayangkan pemirsa, seorang pemuda yang menolak ajakan nongkrong di tempat-tempat maksiat, tapi memilih sholat malam atau belajar ilmu agama. Itulah remaja ideal menurut Islam. Kuat imannya, tegar menghadapi tantangan. Lalu, bagaimana cara menghadapi tantangan ini secara praktis? Yang pertama, perkuat iman dengan ilmu. Remaja harus rajin belajar agama, ikuti kajian online atau offline agar tidak mudah terpengaruh. Kedua, kelola waktu dan teknologi. Batasi penggunaan gadget, gunakan untuk hal-hal positif seperti dakwah di media sosial. Ketiga, bangun komunitas positif. Cari teman yang saling mengingatkan, bukan yang menjerumuskan. Keempat, berdoa dan istighfar. Ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 1-3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi shalatihim khashi'un wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang khusyuk dalam sholatnya dan mereka yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Dengan menjauhi yang sia-sia, remaja bisa fokus pada prestasi dunia dan akhirat. Hadirin yang berbahagia, tantangan sama memang berat, tapi Islam memberikan kekuatan tak terbatas. Sebagai remaja, kita adalah penerus umat. Jangan biarkan gadget menguasai kita, tetapi kita yang menguasai diri dengan petunjuk Allah. Mari kita jadikan Islam sebagai tameng agar kita tidak hanya bertahan, tapi juga unggul di zaman ini. Akhir kata, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi para remaja kita dari segala fitnah. Berikanlah kami kekuatan untuk menghadapi tantangan dengan iman yang kokoh.